Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-47, kita bahas dasar hukum penagihan pajak. Dasar hukum penagihan pajak diatur di Pasal 18 Undang-Undang KUP. Pasal 19 Undang-Undang KUP. Pasal 20, Undang-Undang KUP. Pasal 21 Undang-Undang KUP. Pasal 22 Undang-Undang KUP. Pasal 23 Undang-Undang KUP, dan Pasal 24 Undang-Undang KUP. Selain itu, penagihan pajak juga diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Pasal 18 Undang-Undang KUP mengatur surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Pasal 19 Undang-Undang KUP mengatur, apabila surat ketetapan pajak kurang bayar, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat atau kurang dibayar, atas jatuh tempo pelunasan tidak jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administratif berupa bunga, sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak berakhirnya tanggal jatuh tempo, sampai dengan tanggal pembayaran, atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Perhatikan frasa terakhir. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Aturan ini berlaku di pajak baik untuk sanksi maupun penghitungan pajak, seperti pembuatan faktur pajak, dan penghitungan pajak penghasilan. 1 hari akan sama dengan 1 bulan. Terlambat 1 hari, dihitung terlambat 1 bulan. Pasal 19, Ayat 2, Undang-Undang KUP mengatur, dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administratif berupa bunga, sebesar tarif bunga per bulan, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Ayat berikutnya, Ayat 3, mengatur bahwa bunga juga dikenakan jika wajib pajak terlambat membayar pajak penghasilan pasal 29 walaupun telah mendapatkan persetujuan penundaan pelaporan pajak. Pasal 20, Undang-Undang KUP mengatur bahwa pajak terutang dapat ditagih dengan surat paksa berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, yang diterbitkan oleh jurusita. Surat paksa berkepala kata-kata, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mempunyai kekuatan eksekutorial, dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 20, Ayat 2, Undang-Undang KUP mengatur tentang penagihan seketika, dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan terhadap 1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. 2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. 3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya. 4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau 5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak, dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Penyampaian surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.
Dalam hal diketahui oleh juru sita pajak bahwa barang milik penanggung pajak akan disita oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan, atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, juru sita pajak segera melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, dengan melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar barang milik penanggung pajak dimaksud setelah surat paksa diberitahukan. Yang dimaksud dengan terdapat tanda-tanda adalah petunjuk yang kuat bahwa penanggung pajak mengurangi, atau menjual, atau memindahtangankan barang-barangnya sehingga tidak ada barang yang akan disita. Pasal 21, Undang-Undang KUP mengatur tentang hak mendahulu yang dimiliki oleh otoritas pajak. Hak mendahulu adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap 1. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. 2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan atau 3. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Contoh, jika suatu tanah dijaminkan ke bank, namun debitur tersebut ternyata merupakan penanggung pajak yang menunggak pajak, maka atas tanah yang sudah dijaminkan ke bank tersebut dapat disita oleh juru sita untuk melunasi pajak terutang. Setelah disita, tanah tersebut dilelang, dan hasil lelangnya pertama untuk melunasi biaya lelang, biaya perkara, biaya penagihan, bayar pajak terutang, dan jika masih sisa dapat digunakan untuk melunasi pinjaman ke bank. Pasal 22, Undang-Undang KUP mengatur tentang daluwarsa penagihan pajak. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun, terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Daluwarsa penagihan pajak tertangguh, atau mulai dari nol lagi, apabila 1. Diterbitkan surat paksa. 2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. 3. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, atau 4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Contoh, tagihan pajak untuk tahun pajak 2010, sebenarnya daluwarsa tahun 2015. Tapi jika tahun 2014, atas tahun pajak tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, maka daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat ketetapan pajak kurang bayar. Sehingga, daluwarsa penagihan mundur ke 2019. Namun, jika tahun 2019 terdapat pengakuan dari wajib pajak bahwa dia memiliki utang pajak, maka daluwarsa penagihan mundur lagi ke tahun pajak 2024. Contoh pengakuan utang pajak yaitu permohonan angsuran, atau permohonan penundaan pembayaran utang pajak. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, skripsi, tesis, dan buku perpajakan. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.